Begitu ibu, jadi anak ibu itu juara semuanya. Lalu pertanyaannya kayak mana Ustaz? Pertanyaannya kayak gini saya ajarkan. Ustazah, anak saya sekarang sudah bisa apa Ustazah? Gitu. Tanya kayak gitu. Kalau sudah bisa apa, saya yakin anak ibu pasti bisa apa-apa. Alhamdulillah ibu, anak ibu ini kalau waktu mau sholat, anak ibu itu segera berwudu gitu. Dan menunggu azan gitu. Sebelum azan anak ibu sudah duduk di tempat sholat. Itu luar biasa ibu. Tapi kalau nah ini ibu, ini ada gambar berbagai macam binatang ya. Mereka itu sekolah di sekolah binatang. Tapi mereka harus mengikuti pelajaran yang sama ya. Semua harus mengikuti pelajaran yang sama. Monyet, gajah, pinguin, burung ya, guguk, ikan, semuanya harus mengikuti pelajaran yang sama. Nah, kata gurunya, agar adil semua mendapat tes yang sama, silakan panjat pohon itu. Kira-kira ya Bu, dari berbagai macam binatang ini, kalau pelajarannya memanjat, kira-kira siapa yang lulus? Siapa? Monyet. Wah, dia paling, dan dia akan bakalan dapat nilai 100. Siapa kira-kira yang remedial Bu? Atau belajar ulang, ujian lagi. Siapa kira-kira yang remedial nih? Gajah. Gajah mana bisa manjat? Pinguin. Pinguin payah juga deh. Kalau burung masih mending lah gitu ya. Ikan, ikan bisa mati dia. Nah ibu, ini gambaran ya, model pendidikan kita yang dulu ya, waktu kita ada ujian nasional. Nah, hari ini alhamdulillah ada di antara ayah bunda, bapak ibu ya. Mudah-mudahan ini anaknya ada di Al-Fitiah semua nih. Ada ya. Insya Allah kita ibu itu tidak memperlakukan anak-anak ibu seperti ini. Karena apa? Anak-anak kita itu adalah juara. Yakin ibu anak kita juara? Iya. Ada anak ibu yang pandai bernyanyi. Ada anak ibu yang pandai matematika. Ada anak ibu yang kalau jumpa dengan orang itu ngomongnya banyak gitu. Ada anak ibu yang diem aja. Ada anak ibu yang apa ya? Nggak pandai diam, nggak bisa diem. Itu namanya kinestetik. Dan semua itu dalam pendidikan adalah mereka itu juara. Dan itu adalah anak-anak ibu. Maka ibu, saya sarankan nanti kalau ibu-ibu, ayah bunda ngambil rapor, pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan ke ustazahnya di sekolah atau gurunya yang di sekolah, pertama kali ngambil rapor, jangan ustazah nilai anak saya berapa atau anak saya ranking berapa ustazah. Jangan itu yang ditanya. Karena apa? Kalau anak ibu kebetulan ranking 30, bahagia nggak ibu? Dia 30 anak di kelas. Diurutkan kebetulan anak ibu ranking 30. Siapa kira-kira yang akan menderita ini? Ibu udah emosi nih. Ini udah disekolahkan mahal-mahal. Baju dibelikan, buku dibelikan. Nah, itu. Tiap hari ibu bekalkan nasi. Pokoknya diungkit kebaikan ibu semuanya. Ranking 30. Itu anak udah menderita ibu. Cobalah tengok nanti di antara nilai rapornya itu mana yang lebih tinggi. Biasanya itulah
yang menjadi bakat anak ibu. Misalnya nih, olahraganya 9,9, matematikanya cuma 5. Ibu jangan tengok yang 5,5-nya. Weh, mantap kamu ya, olahragamu 9,9. Nah, gitu. Begitu ibu. Jadi anak ibu itu juara semuanya. Lalu pertanyaannya kayak mana Ustaz? Pertanyaannya kayak gini saya ajarkan. Ustazah, anak saya sekarang sudah bisa apa Ustazah? Gitu. Tanya kayak gitu. Kalau sudah bisa apa, saya yakin anak ibu pasti bisa apa-apa. Alhamdulillah ibu. Kemarin kan si Alif ini belum bisa makan sendiri, Bu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa makan sendiri. Ibu kemarin waktu awal-awal masuk sekolah, si Aisyah ini kalau makan itu harus dibantu mensuir-suirin ayamnya. Ada anak ibu yang digini kan? Karena saya pernah ngajar, itu anak tuh tak mau makan kalau ayamnya belum disuir-suirin. Alhamdulillah Bu, sekarang sudah nggak disuir-suirin lagi. Dia sudah bisa makan ayam sendiri. Alhamdulillah ibu, anak ibu ini kalau waktu mau sholat, anak ibu itu segera berwudu gitu, dan menunggu azan gitu. Sebelum azan anak ibu sudah duduk di tempat sholat. Itu luar biasa ibu. Tapi kalau ibu ustazah, anak saya ranking berapa, itu pusing juga kami. Karena apa? Kita tidak menyamaratakan mereka, Bu. Kalau menyamaratakan mereka, kasihan anak kita. Karena apa? Semua tak cerdas matematika. Hanya 1-2 anak. Kalau yang hebat itu Al-Quran, ya semua anak itu banyak yang Al-Qurannya itu juga harus remedial ada. Artinya ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau ada anak-anak yang misalnya hebatnya bernasib atau bernyanyi, itu ada. Cuma kalau kita menyamakan itu juga nggak bisa. Karena apa? Tidak semua anak suka bernyanyi. Nah gitu. Berarti apa? Anak kita hebat di bidangnya masing-masing. Ini aja kalau saya tanya ini, ibu hebatnya dalam bidang apa Bu? Oh, kalau kami pandai buat jajanan pasar Ustaz. Bisa bikin bakwan, bisa bikin tahu isi. Nah gitu. Ada di antara ibu ini ada yang seperti itu. Ada yang hebatnya bikin kue bolu, ada. Ada juga yang ibu bisa ceramah, ada nih gitu. Ada juga yang kalau berhitung-hitung semuanya pandai Bu ya, berhitung-hitung. Ini ibu ini memang luar biasa. Ibu ini multi talenta ya Bu ya. Menjadi guru iya, menjadi ustadz iya, menjadi akuntan yang tukang hitung-hitung pitih iya juga, menjadi menteri keuangan itu namanya, menjadi koki iya juga, menjadi apa lagi Bu? Pokoknya semuanya itu ada di ibu. Nah ini hebatnya ibu ya. Baik ibu, ini menurut penelitian survei atas faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu ternyata apa ibu? Dari survei ini nggak ditulis anak itu apa? Orang yang sukses itu kalau pengetahuannya tinggi. Bukan berarti pengetahuan nggak penting ibu, tapi pengetahuan itu hanya sekian persennya ya. Jadi apa yang nomor pertama? Kejujuran. Jujur ibu, hari ini kita sangat susah menemukan manusia yang jujur ya. Kemudian apa? Disiplin. Ibu, hari ini mungkin bebek yang lebih hebat dari manusia. Karena apa? Ya, untuk antri saja susah manusia itu ya. Antri, disiplin. Kemudian apa? Ternyata kesuksesan berikutnya itu apa? Ketika punya pasangan hidup yang mendukung. Alhamdulillah ibu ada pasangan, alhamdulillah mendukung. Itu faktor kesuksesan, mendorong seseorang untuk sukses. Kita ini ya hebat, tapi kehebatan kita ini kalau ada orang yang mendorongnya, itu juga faktor kita sukses. Nah ibu nih, mudah-mudahan kita memiliki anak yang jujur,
disiplin.